terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, terkait dengan mereka yang nasabnya sambung kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, hanya karena ada yang meragukan, hanya karena ada yang mempertanyakan ketersambungan nasab, terjadi kehebohan yang luar biasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saya seorang Habib yang termasuk orang yang nasabnya diragukan, saya akan mengatakan bahwa sama sekali tidak penting nasab saya tersambung atau tidak, sama sekali tidak penting. Karena siapa saya? Kalau seandainya nasab saya tersambung dengan Rasulullah, lalu apa? Tidak ada apa-apa. Atau seandainya nasab saya terputus kepada Rasulullah, lalu ada apa? Tidak ada apa-apa. Tidak penting. Mereka heboh ketika nasabnya diragukan, ketika nasabnya dipertanyakan, tapi mereka tidak pernah heboh ketika cucu dan darah daging Rasulullah yang tidak ada satu wujud pun yang mampu meragukan ketersambungan nasabnya kepada Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibantai, itu dibunuh, tidak terjadi kehebohan sama sekali. Buat apa kalian heboh nasab yang masih belum tentu benar, tapi kemudian nasab seorang yang pasti tersambung dengan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dibunuh dan dibantai, dan kalian diam saja. Dan saya lebih sakit hati kalau yang diam itu adalah orang yang mengaku dirinya dzurriyyah Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Shalawat. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Mahdi. Saya akan membuat istilah baru di Majelis Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam, seorang cucu sejati Ar-Rasul yang tidak satu orang pun yang bisa meragukannya. Di majelis beliau alaihissalam, saya akan membuat istilah baru untuk Alawiyin. Alawiyin kita bukan ternisbat ke sembarang Alawi. Alawi kita adalah Alawi yang maknanya adalah Ali bin Abi Thalib, bukan yang lain. Dalam sebuah riwayat, Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ana wa Ali abawa hadhil ummah. Aku, kata Ar-Rasul, dan Ali adalah ayah bagi umat ini. Jadi setiap umat Muhammad, terkhusus mereka yang ikut dan setia dengan ajaran Muhammad dan keluarga sucinya, merekalah yang sejatinya Muhammadi dan Alawi. Kenapa Ar-Rasul memberikan alasan? Kenapa kemudian beliau berkata ana wa Ali abawa hadhil ummah? Kenapa? Walihaqqina walahaqquna alaihim a'zam min haqqi abawai wiladatihim. Karena hak kami, hakku dan Ali lebih besar daripada hak orang tua mereka yang melahirkan mereka. Hakku lebih besar daripada kedua orang tua biologis mereka.
wala haqquna alaihim a'zam min haqqi abawai wiladatihim. Saya akan mengkikis heboh-heboh nasab ini dari akarnya karena tidak penting sama sekali. Seandainya ada orang mampu menemukan setumpuk bukti bahwa saya bukan seorang Habib, bukan seorang Dzurriyyah, mboten nopo-nopo, silahkan kumpulkan sebanyak mungkin data. Tidak ngaruh, saya tidak ada pengaruhnya bagi kalian. Riwayat berlanjut. Fa inna, kenapa kok aku lebih berhak? Fa inna nungkizuhum in atauna minan nari ila daril qarar. Karena aku dan Ali akan menyelamatkan mereka kalau mereka taat kepadaku loh ya, kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi, dari neraka ke tempat kebahagiaan abadi. Wa nulhiquhum minal ubudiyah bikhyaril ahrar, dan aku akan gabungkan mereka dari penghambaan yang tulus kepada Allah ya, untuk bergabung dengan manusia-manusia baik yang bebas. Riwayat lain ya, supaya kita tahu makna ayat ideologis dan ayat biologis. Orang tidak pernah heboh tentang keterkaitannya dengan ayah ideologisnya, tapi hebohnya minta ampun berlebihan untuk urusan masalah ayah biologis. Tidak penting-penting banget. Riwayat ini ternisbatkan kepada Al-Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dan juga ternisbat kepada Al-Imam Hasan Al-Askari alaihissalam. Man athara ta'ata abawai dinihi Muhammad wa Ali ala ta'ati abawai nasabih. Barang siapa yang mendahulukan ketaatan terhadap kedua orang tua agamanya, yaitu Muhammad dan Ali, atas ketaatan kedua orang tua nasabnya, qala Allahu azza wa jal, Allah berkata, la uthirannaka kama athartani, aku wala usyarrifannaka bihadrati abawai dinik kama syarrafta nafsaka biithari hubbihima ala hubbi abawai nasabik. Aku akan memuliakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana mereka telah lebih memuliakan kedua orang tua agamanya atas kedua orang tua nasabnya. Ini bukan berarti kedua orang tua nasab tidak penting, tapi kelasnya jauh di bawah keterikatan seseorang dengan kedua ayah ideologi dan agamanya. Halo jamaah Goib, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah simak bersama-sama penampilan atau tayangan seorang kabid dalam ceramahnya, memperlihatkan keahlian mereka, memperlihatkan apa yang selama ini mereka bangga-banggakan, yaitu kepintaran mereka dalam bentuk marah-marah, dalam bentuk pengakuan mereka. Mereka meyakini bahwa siapapun yang tidak percaya mereka cucu Kanjeng Nabi, silakan. Mereka yang tidak percaya silakan. Tapi keahlian mereka selalu berkata, saya ini cucu Kanjeng Nabi, percaya nggak percaya terserah kalian. Seperti itu keahlian mereka. Saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, kita sudah simak videonya. Keahlian atau seorang kabid bermarah-marah saat membahas nasab. Banyak oknum-oknum kabid, oknum-oknum habaib Bahlawi yang selama ini terkena imbas dari adanya polemik nasab tesis Kiai Imad. Banyak kabib-kabib senior, banyak kabib junior, bahkan kabib-kabib internasional, semua terkena dampaknya. Mereka selalu marah-marah dan terkejang-kejang dan kebingungan, merasa ketakutan sesuatu kesayangan mereka pada waktu ditanya tentang nasab. Saudaraku jamaah Goib dimanapun Anda berada, dunia nyata, di dunia media sosial, kita sudah simak tayangan-tayangan kelompok-kelompok mereka yang selalu bicara tentang karomah, berbicara tentang kehebatan. Inilah keahlian mereka.
yang seharusnya sebagai seorang ulama, sebagai orang kiai, menjelaskan tentang apa isi Al-Quran, apa tentang hadis, apa tentang akhlak, apa tentang adab. Seharusnya kan seperti itu. Kebanyakan mereka bercerita tentang nenek moyang saya hebat, kalau tidak ada nenek moyang kita semuanya tidak jadi apa-apa. Nenek moyang. Nasab kita itu penting, hanya untuk kita sendiri. Tidak perlu untuk dikeluarkan, tidak perlu disiarkan ke masjid, ke musola. Halo, saya adalah cucunya ini, itu urusanmu. Untuk agama, tidak ada hubungannya. Agama itu menjelaskan tentang ibadah. Agama itu menjelaskan tentang isi Al-Quran yang benar. Itu baru yang benar. Kita ceramah, kita menyebarkan agama Islam dengan kebaikan, dengan santun, dengan akhlak, dengan adab. Halo saudaraku, jamaah goib dimanapun Anda berada. Kita bisa menyimpulkan apa yang kita simak video tadi. Marah-marah, sepertinya ini Habib senior, bukan Habib amatir. Kita bisa menyimpulkan dan kita bisa diskusi di kolom komentar bagaimana pendapat saudara-saudaraku semuanya setelah menonton video ini awal sampai akhir. Detik seorang Habib membahas tentang nasab dan marah-marah. Apakah mereka ketakutan kehilangan kehormatan? Apakah mereka takut kehilangan jamaah? Apakah mereka takut kehilangan pemasukan atau penghasilan pundi-pundi rupiah? Kita simpulkan sendiri. Mari kita diskusi di kolom komentar bagaimana pendapat saudara semuanya. Semoga kita semuanya bisa berpartisipasi untuk menyebarkan, untuk meluruskan apa yang seharusnya diajarkan, apa yang seharusnya diperintahkan oleh agama. Terima kasih saudaraku semuanya. Tidak ada unsur untuk mengadu domba atau merendahkan siapapun. Video ini ditampilkan atau ditayangkan untuk berintrospeksi, untuk belajar, untuk bagaimana kita mengelola pikiran kita, mengelola imajinasi kita tentang beragama yang lebih baik lagi. Saudaraku jamaah goib, terima kasih yang sudah support, yang baru bergabung. Bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saudara-saudaraku semuanya tidak ketinggalan video terbaru, video teranyar, terupdate. Kita akan selalu menampilkan, menayangkan video-video untuk pembelajaran untuk kita semuanya. Terima kasih saudaraku semuanya. Jangan lupa ojo lali moco sholawat biar nggak ikut konslet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.